Buat kamu yang merasa kurus atau punya berat badan yang ideal, nggak pernah cek lab, kamu perlu berhati-hati sama lemak yang satu ini, karena lemak yang satu ini banyak dimiliki oleh orang-orang yang juga punya bentuk badan kurus. Namanya adalah skinny fat. Apa bahayanya sama bagaimana bisa terjadi? Simak setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin bahas satu kondisi yang mungkin jarang orang sadari, yaitu punya lemak tapi badannya kurus. Nah, karena selama ini kan banyak orang kalau kita berpikir, oh lemak itu selalu pada orang-orang yang punya berat badan overweight, obesitas gitu ya, yang selalu dikatakan wah ini bahaya, ini punya banyak masalah. Tapi ternyata masalah ini pun juga tidak lepas pada orang-orang yang punya berat badan ideal bahkan kurus. Kok bisa gitu dok? Oke, nah kali ini kita perlu tahu dulu ya salah satu mitos yang paling besar ya. Jadi yang sering kali orang itu berpikir wah ini udah pasti bener nih, padahal itu mitos ya. Apa itu? Adalah kurus atau orang yang punya berat badan normal itu selalu punya metabolisme yang sehat. Kenapa bisa seperti itu? Banyak orang berpikir, oh metabolisme itu hanya soal berat badan. Ya, kalau berat badan ideal atau mungkin yang salah satu paling sering ya orang itu menggunakan parameter bahkan sampai detik ini adalah BMI. Ya, BMI atau bahasa Indonesianya itu IMT, Indeks Massa Tubuh, Body Mass Index. Itu yang sering kali dijadikan acuan sampai sekarang bahkan. Nah, ini ya makanya saya perlu sekali memberikan edukasi yang lebih updated ya, yang lebih terkini supaya kita nggak terjebak dalam pemikiran-pemikiran yang selalu seperti itu ya. Nah, yang paling sering saya dengar, oh kalau saya kurus, saya pasti sehat. Nah, ini ya, mulai dari sekarang tolong disingkirkan pemikiran itu jauh-jauh. Kenapa? Karena banyak orang yang BMI-nya normal atau IMT-nya normal tapi punya lemak organ yang tinggi. Nah, itu yang kita kenal dengan istilah namanya adalah lemak visceral. Nanti saya jelaskan perbedaannya apa dengan skinny fat tadi. Lemak yang berbahaya itu tidak selalu terlihat. Nah, kalau kita kelihatan di pipi, biasanya di leher, di perut, di paha, kalau cewek biasanya gitu. Mereka berpikir itu lebih berbahaya. Mungkin berbahaya secara penampilan ya, karena di judging, dinilai orang wah lagi gendutan ya atau gimana gitu biasanya. Dan risiko penyakit metabolik itu bisa sama dengan orang-orang yang obesitas atau overweight tadi, misalnya overweight ke arah obesitas gitu ya. Jadi orang yang kurus pun juga punya risiko penyakit metabolik. Itu apa sih dok? Ya hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes type 2 ya, kemudian penyakit jantung, penyakit ginjal dan lain-lain. Itu namanya adalah penyakit metabolik. Lihat gambar ini. Apakah ada yang merasa seperti ini ya? Kalau cewek bentuknya seperti ini nih ya, lihat nih, perutnya nggak kelihatan buncit, nggak kelihatan gendut gitu ya. Cowok pun juga sama. Nah, ini yang kita namakan kondisinya adalah skinny fat atau kita kenal dengan istilah TOFI, thin outside, fat inside ya. Taunya gimana kalau saya ini termasuk orang yang skinny fat, termasuk orang yang TOFI tadi ini, badannya terlihat kurus atau normal ya. Kemudian lingkar perutnya kalau dilihat di gambar sini ya, itu nggak selalu besar lingkar perutnya. Kemudian ya mereka presentase lemak tubuhnya ketika dicek tinggi. Nah, orang-orang seperti ini biasanya apa? Massa ototnya rendah. Nah, bedanya apa dengan visceral fat tadi? Visceral fat itu adalah jenis lemaknya ya, lemak yang tersimpan di dalam rongga perut, membungkus organ-organ vital seperti hati, pankreas, usus, bahkan sampai jantung. Makanya bisa punya penyakit-penyakit yang sifatnya metabolik tadi itu. Nah, visceral fat itu berkaitan aktif dengan yang kita namanya adalah hormon ya. Jadi ini bukan lemak pasif seperti lemak yang diem aja, lemak subkutan, itu yang saya maksud gitu ya. Nah, lemak ini lebih aktif secara hormon, artinya apa? Dia dipengaruhi oleh hormon-hormon. Padahal hormon kita banyak banget ya kan. Kenapa visceral fat ini dikatakan sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada lemak-lemak yang kelihatan, yang dianggap sama orang selama ini wah bahaya nih, ada lemak yang mulai kelihatan di pipi, kelihatan di perut, kelihatan di lengan gitu ya. Nah, lemak visceral ini lebih berbahaya karena apa? Pertama, dia sifatnya adalah pro-inflamasi, menyebabkan yang namanya peradangan inflamasi ya. Yang kedua, dia mengganggu sinyal insulin.
Nah, buat sobat sehat yang sering nonton ya video-video di SB30 Health pasti tahu ya pentingnya insulin itu seperti apa ya. Bukan cuma berhubungan sama orang yang diabetes, tapi juga penyakit-penyakit metabolik lainnya. Kemudian juga dia mengacaukan regulasi hormon, terutama ketika wanita-wanita di usia produktif, hormonnya lebih kompleks. Kalau punya visceral fat yang tinggi lebih berbahaya. Yang keempat adalah merusak pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah itu penting sekali, tentunya kita tahu ya hubungannya bukan cuma sama jantung ya, semua organ dalam tubuh kita, sirkulasi darah itu adalah salah satu sirkulasi terbesar dalam tubuh kita ya. Jadi kalau pembuluh darah rusak, akhirnya apa? Dia bisa mengganggu kemana-mana juga. Nah, kemudian visceral fat itu juga bisa memproduksi zat-zat yang berbahaya. Namanya adalah sitokin inflamasi atau kita kenal dengan salah satu istilahnya adalah adipokines ya. Kemudian dia juga bisa meningkatkan yang namanya risiko fatty liver karena free fatty acid atau asam lemak bebas itu bisa ke liver. Kemudian juga bisa menyebabkan resistensi insulin yang sistemik karena resistensi insulin itu bisa terjadi di organ manapun ya. Sistemik artinya mana? Di semua organ dia bisa menyebar. Nah, dampak klinisnya yang sering nggak disadari apa sih kalau orang itu punya visceral fat? Pertama, gula darahnya naik, kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian triglyceridnya tinggi. Tuh, nah itu ciri-ciri orang yang punya visceral fat, terutama dengan badan kurus ya. Kemudian apa lagi? Fatty liver tadi ya, terutama adalah fatty liver yang non-alkoholik. Yang keempat adalah tekanan darahnya meningkat. Nah, hipertensi atau prehipertensi. Kemudian juga peradangan kronis yang sifatnya silent, derajatnya rendah tapi panjang. Kenapa sih orang kurus itu kok bisa punya visceral fat yang tinggi? Penyebab utamanya yang pertama adalah pola makan yang tinggi gula, termasuk yang namanya adalah refined carbs. Apa itu? Karbohidrat yang sudah dirafinasi, yang sudah olahan, kayak roti-rotian, tepung-tepungan, mie dan lain-lain ya. Kemudian seringkali juga duduk lama, minim aktivitas ototnya jarang dipakai ya, duduknya lama gitu. Makanya ada yang bilang, wah orang yang duduk lama itu risikonya sama seperti orang-orang yang merokok. Nah itu kan sekarang banyak ya yang punya statement seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Kurang tidur yang kronis, bukan cuma sesekali tapi sering kurang tidur gitu. Entah karena memang susah tidur, karena sering begadang, sering main game dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah stres ya, kortisolnya tinggi. Nah jadi kalau kita bicara stres itu bukan cuma di sini ya, ada stres psikis, ada stres fisik, dua-duanya bisa menyebabkan kortisol kita tinggi. Dan yang terakhir adalah diet ekstrim tanpa latihan otot. Ya, jadi kalau orang biasanya, oh saya cuma mau diet, apalagi dietnya ekstrim, pengennya cepet gitu, tanpa latihan otot, ini juga bisa menyebabkan orang punya visceral fat yang tinggi. Nah, kesalahan umum yang sering dilakukan orang, ya ini bukan cuma orang kurus sebetulnya ya, orang-orang siapapun, seringkali dietnya makin ketat, makin baik. Seringkali berpikirnya gitu ya, saya pokoknya pengen yang cepet dok, pokoknya pengen 3 bulan atau pokoknya 3 bulan masih lumayan tuh, biasanya ada yang minta 1 bulan gitu, atau beberapa minggu langsung kita pengen punya badan yang ideal gitu. Kemudian skip makan tanpa memperbaiki metabolisme. Nah ini biasanya orang-orang yang melakukan fasting tapi nggak tahu caranya gitu ya. Kemudian takut angkat beban, itu juga seringkali, padahal angkat bebannya juga bisa salah satunya memperbaiki kita punya metabolisme. Dan yang terakhir adalah fokus kardio yang berlebihan. Nah sebetulnya kardio itu baik, nanti saya jelaskan ya, ada kardio yang baik ya, tapi jangan berlebihan, kita mesti tahu porsinya berapa. Nah, bagaimana dok caranya kita mendeteksi yang namanya skinny fat ini? Katanya kita nggak tahu, kelihatannya kurus, tapi ternyata lemak di organnya banyak. Nah, di sini jangan cuma memperhatikan timbangan ya, tolong buat cewek-cewek terutama. Kalau saya perhatikan selama ini yang selalu di highlight itu adalah apa? Angka di timbangan, wah saya udah berhasil nih turun 3 kilo, apalagi udah testimoni di mana gitu kan, kelihatannya kayak wah berhasil nih dietnya. Padahal yang perlu kita cek yang pertama adalah apa? Lingkar perut, atau kita juga bisa pakai yang namanya waist to hip ratio ya. Jadi perbandingan antara lingkar pinggang dan lingkar pinggul ya, jadi beda ya pinggang sama pinggul ya. Nah lingkar perut kalau cowok itu usahakan di bawah 90, kalau cewek di bawah 80 ya. Kemudian yang kedua bisa juga kita melihat prosentase body fat.
Nah, persentase body fat ini kita bisa pakai alat-alat yang sekarang canggih-canggih itu, bisa pakai BIA atau Body Impedance Analysis, atau juga bisa pakai yang namanya DEXA scan. Biasanya dari rumah sakit, biasanya harganya lebih mahal ya kalau DEXA scan. Yang ketiga adalah kita cek triglyceride, yang paling gampang karena itu adalah lemak dalam darah. Itu yang seringkali relevan atau dia hand in hand dengan lemak tubuh kita. Yang keempat adalah HOMA-IR atau resistensi insulin, dan juga kita cek gula darah. Ini bisa cek di lab ya. Yang terakhir adalah dengan pemeriksaan USG untuk melihat fatty liver. Nah, ini biasanya kita cek USG abdomen atas. Nah, jadi itu adalah cara-cara untuk mendeteksi skinny fat. Ya, semakin cepat kita tahu, semakin baik. Terus gimana dok? Kalau misalnya saya udah tahu nih, ya saya udah tahu saya punya, waduh, visceral fat saya tinggi. Terus gimana cara kita untuk mengurangi visceral fat ini? Ya, jadi kalau orang semakin rendah visceral fatnya ya tentu akan semakin baik ya. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas adalah secara nutrisi. Yang kedua adalah dari pola aktivitas ya, gitu. Nah, nutrisi di sini ya. Jadi saya bawakan ada beberapa studi di sini ya. Jadi adalah anti-obesity effect of carotenoids ya, direct impact on adipose tissue and adipose tissue driven indirect effect ya. Jadi ini adalah salah satu nutrisi yang orang seringkali mungkin memperhatikannya hanya kalori. Kalau ngomongin soal nutrisi, no, saya nggak bicara mengenai kalori, tapi saya bicara mengenai jenis nutrisi yang bisa membantu directly ke kita punya namanya adalah lemak visceral. Yang kedua adalah katekin. Nah, jadi katekin ya itu juga bisa membantu untuk mengurangi yang namanya adalah visceral fat, lemak visceral. Contoh karotenoid itu di mana? Di makanan-makanan yang punya warna cerah. Contohnya seperti wortel, ubi jalar ya, labu kuning, tomat, bayam, kale, brokoli gitu ya. Jadi karotenoid itu kelompok besarnya sebetulnya. Nah, ada dibagi-bagi kelompok-kelompok kecil lagi seperti ada lutein, zeaxanthin itu jenisnya karotenoid ya. Lycopene termasuk salah satunya. Yang kedua tadi katekin itu paling banyak terdapat di dalam yang namanya adalah green tea atau teh hijau ya. Semakin natural, semakin alami akan semakin baik. Biasanya kalau kita bilang matcha, sencha itu ya. Kalau yang teh hijau yang udah diproses berlebihan, nah itu ya dia efeknya lebih minimal. Nah, gimana dengan kalorinya? Karena selama ini kan orang selalu berpikirnya, oh kalori, kalau kita udah defisit kalori itu udah bisa mengurangi lemak tubuh gitu. Nah, sebetulnya based on study ya, kalau kalian baca di sini ya, jadi sudah saya bawakan studinya di sini. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai total body weight loss atau kita mengurangi berat badan, itu memang kalau kita bicara secara nutrisi, defisit kalori gitu ya, mengurangi kalori itu bisa membantu secara overall. Tapi kalau dia berbicara soal visceral fat, sebetulnya yang lebih efektif adalah dengan kita melakukan yang namanya adalah exercise ya. Exercise itu dia punya efek yang lebih direct ke kita punya yang namanya lemak visceral tadi. Nah, pola aktivitasnya, exercise-nya seperti apa? Ada beberapa exercise yang based on study itu terbukti efektif. Yang pertama adalah aerobik intensitas tinggi. Nah, tingginya seberapa dok? Ini kalau kita bicara mengenai zona ya, ada yang kita bilang zona 3. Jadi ada 5 zona. Zona 3 70-80% maksimum heart rate. Ya, ini adalah yang kita bilang adalah yang efektif untuk menurunkan atau mengurangi lemak visceral. Yang kedua adalah HIIT. Nah, itu adalah olahraga yang dia itu ada 2 periode. Jadi satunya intensitasnya tinggi, high intensity, tapi ada yang drop gitu ya. Drop itu di kondisi santai gitu. Jadi ketika tingginya di zona 4, zona 5, kemudian kalau rendah dia di pada waktu di zona-zona 2 gitu ya. Nah, itu yang kita bilang adalah HIIT. Jadi contohnya seperti gini. Orang yang 1 menit sprint lari gitu ya, kemudian 1 menit jalan santai. Jadi prakteknya paling mudah seperti itu kalau saya jelasin. Bedanya apa? Kalau aerobik intensitas tinggi itu dia steady, jadi setara dengan 70-80% heart rate. Maksimum heart rate itu cara ngitungnya gampang ya, 220 dikurangi usia. Jadi kalau misalnya usianya 40 tahun ya 220 dikurangi 40 usianya. Nah, jadi kita cari 70-80%-nya maksimum heart rate itu adalah zona 3-nya gitu. Jadi steady di heart rate yang di zona 3 itu tadi. Kalau HIIT 1 menit misalnya di zona 4, zona 5, kemudian 1 menit di zona 2 jalan santai gitu ya. Nah, yang ketiga adalah resistance training. Ini juga bisa bermanfaat untuk mengurangi visceral fat, tapi kalau secara studinya yang paling efektif sebetulnya adalah yang di
aerobik intensitas tinggi ataupun yang di HIIT zona 4 sampai zona 5 kemudian drop ke zona 2. Nah, olahraga itu mampu membakar lemak visceral tanpa harus menurunkan berat badan secara drastis. Nah, ini efektif untuk orang-orang yang berat badannya sebetulnya tidak berlebihan gitu kan. Wah, saya udah berat badannya udah kurus dok, udah nggak berlebihan, masa saya harus kardio gitu. Nah, kebanyakan orang punya mindsetnya, oh kardio cuma untuk orang-orang yang gemuk gitu. Nah, jadi olahraga yang tepat tentu ya, jadi bukan kardio yang berlebihan yang tadi itu bisa membakar lemak visceral tanpa harus menurunkan berat badan secara drastis gitu ya. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Ya, olahraga yang terbaik tadi sudah saya sampaikan, aerobik intensitas tinggi ya, seperti lari cepat gitu atau sepedaan cepat juga bisa, meskipun beberapa studi mengatakan bahwa lari itu lebih efektif daripada bersepeda. Kemudian HIIT tadi itu ya, jadi selang-seling cepat 1 menit atau 2 menit tergantung ya, secara frekuensinya diatur aja sesuai dengan preferensi masing-masing. 2 menit cepat, 2 menit jogging gitu atau 2 menit yang jalan santai juga bisa. Itu cara paling efektif untuk membakar lemak visceral dan menurunkan berat badan juga, misalnya untuk orang-orang yang overweight. Nah, latihan beban itu kurang efektif untuk membakar lemak visceral dibandingkan kardio. Bukan berarti latihan beban nggak berguna ya. Latihan beban punya manfaatnya yang sendiri, tapi kalau kita tujuannya untuk lemak visceral, memang latihan beban itu kurang efektif, terutama pada wanita atau orang yang punya lemak tubuh di atas 40%. Gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk pria yang lemak tubuhnya tidak terlalu tinggi, resistance training atau latihan beban itu efektif. Tapi kalau untuk wanita atau orang yang lemak tubuhnya di atas 40%, sebetulnya memang lebih efektif adalah aerobik intensitas tinggi yang vigorous exercise dan HIIT gitu. Tapi yang paling efektif mana sih sebetulnya adalah olahraga yang bisa dinikmati dan dilakukan secara konsisten. Karena kalau kita lihat, wah katanya ada studi yang bilang olahraga ini lebih baik dok, olahraga ini lebih baik, olahraga ini lebih baik. Misalnya kalau kita sama-sama membandingin kardio ya, saya selalu bilang gini, percuma kalau kita misalnya mau lari, tapi kita nggak enjoy lari. Saya lebih enjoy untuk cycling, untuk bersepeda, atau mungkin berenang, atau mungkin zaman sekarang padel gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya, lakukan apapun olahraga kardionya, yang penting adalah yang tadi itu ya, kita perhatikan maksimum heart rate-nya, kemudian kita juga bisa melakukan dengan menikmati supaya bisa konsisten. Nah, jadi ini tadi udah saya sampaikan ya, jadi ini beberapa studi yang tadi sudah saya sampaikan mengenai perbandingan antara kita resistance training, aerobic exercise, dan HIIT. Mana yang lebih tepat kalau misalnya saya bisa nikmatin dua-duanya nih dok, gitu misalnya ya, saya bisa nikmatin dua-duanya tapi saya ingin tahu mana yang lebih tepat untuk saya. Nah, di sini saya bandingkan antara aerobik intensitas tinggi dan HIIT tadi. Nah, intensitas tinggi atau yang steady state tadi itu lebih cocok sebetulnya untuk orang-orang yang punya stres tinggi, orang-orang yang dalam arti mungkin sulit untuk manage stresnya, itu lebih tepat. Yang kedua adalah untuk pemula ya, jadi secara fitness levelnya belum tinggi, intensitas tinggi yang steady itu lebih tepat. Yang ketiga adalah orang-orang yang punya masalah sendi ya, terutama osteoartritis misalnya yang paling sering ya. Kemudian juga orang yang melakukan dalam kondisi puasa, itu akan lebih tepat melakukan yang intensitas tinggi yang steady state. Orang yang melakukan HIIT lebih tepat yang mana? Pertama adalah untuk orang-orang yang mudah bosan itu ya. Yang kedua adalah orang-orang yang punya resistensi insulin. Jadi sudah tahu, udah dicek di lab HOMA-IR-nya tinggi, punya resistensi insulin, atau orang yang punya gula darah yang tinggi, itu lebih tepat HIIT. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya banyak waktu, waktunya terbatas, saya cuma punya waktu 20 menit ya, HIIT lebih tepat. Dan yang terakhir adalah dilakukan dalam kondisi yang tidak puasa, itu ya lebih tepat melakukan yang HIIT. Jadi artinya apa? Berat badan atau kurus, bentuk badan itu bukan segalanya. Kalau kita mau hidup kita sehat, tujuan hidup sehat itu bukan cuma sekedar kurus atau berat badan ideal. Meskipun orang yang punya overweight ya biasanya punya masalah lebih banyak. Nah, tapi kita perlu fokusnya apa? Pertama, organ kita bekerjanya optimal. Yang kedua, otot kita aktif. Ya, makanya latihan otot juga penting, meskipun targetnya bukan ke lemak visceral, tapi dia ke metabolisme kita secara overall, dia bisa membantu metabolisme kita seimbang. Dan yang terakhir, tentu dalam arti kita mencapai inflamasi yang
rendah. Karena kalau inflamasi kita tinggi, kita punya penyakit metabolik kemana-mana ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekarang kita bisa paham bahwa yang namanya orang kurus ya, atau kita punya berat badan ideal, itu tetap perlu cek lab dan perhatikan kesehatan ya. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.